Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke. Kita sesuai dengan teaser yang diberikan di episode sebelumnya. Betul. Kita mau baca cerita dari Gua apa istilahnya apa? driver. Enggak ada istilahnya. Kalau Apa sih? pengemudi ojol yang wanita tuh Oh, Grab Lady. Grab itu mah Lady. itu mah kalau Grab. Eh, Kalau ojek ya pokoknya Gojek Angel. Oh, enggak ya. ya pokoknya Lady Jack. Lady itu Jack, maksud gitu. gua. Oke. Gua nggak tahu sih sebenarnya ini dia pengen disebutin atau enggak namanya ya. Mm-mm. Ya Cuman pakai samaran aja lah. Samaran aja ya. Biar aman. Gue respect dengan mbak satu ini ya. Dia sudah berkeluarga, anaknya lucu-lucu. Oke. Ini samarannya RA. Tapi dia nyebutin di sini, tapi nggak apa-apa lah ya, gue bacain ya berarti. Gua Ici, driver ojol cewek di daerah Cikarang. Sering banget dapat orderan gosen atau GoFood. Lebih seringnya sih gosen. Jadi gue sering banget nih ngebolang kemana aja. Kadang sampai sore, kadang sampai malam. Ya gak malam banget sih, sekitar jam 8 malam lah gue on tuh. Dan sering ke tempat yang sampai kanan kirinya tuh sawah. Dan jarak rumah dari rumah satu ke yang lainnya lumayan kadang bikin susah nyari alamat penerimanya. Oh, Cikarang sih anu iya. Iya. Bener. Singkat cerita, gue beberapa kali dapat penumpang cowok. Dan ini kejadian di hari yang muncak. Gue dapat orderan penumpang cowok. Di sini gue yang diboncengin, terus jalanlah ke tempat tujuan. Maksudnya di sini gue yang diboncengin terus jalanlah ke tempat tujuan. Cerita sana sini gue adalah Oh, jadi di yang bawa tuh si penumpangnya. penumpangnya gitu kali ya. Karena yang bawa cewek kali Mungkin ya. Gantian deh, saya aja bu yang bawa gitu kan. Mungkin ya. Oke, kita baca dulu. Cerita sana sini gue dalam hati ngerasa selama perjalanan gue ngerasa kok lama banget nih. Ini orang nyetirin motor gue kayak Ya gak kan? nyampe-nyampe ke tujuan, bener. Iya kan? Berat banget kayaknya beban motor. Oh, Gue di situ nggak ada pikiran apa-apa. Positive thinking aja gue. Mungkin emang si penumpang bawa motornya lamban. Udahlah, selesai hari itu gue on cuma sampai jam 5 sore. Karena suami gue masuk kerja pagi pulang sore. Udah sampai kontrakan, gue sama suami biasa ngadem lah sambil nunggu azan maghrib. Jadi di hari sebelumnya gue gak nyadar. Di hari itu sampai berapa minggu kemudian tiap kali suami. Oh oke. Sebentar, ini karena tidak ada titik komanya. Jadi gue gak nyadar di hari itu sampai beberapa minggu kemudian. Tiap kali suami gue shift pagi pulang sore, kita ngumpul berdua. Suami gue tuh badannya panas dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dari azan maghrib sampai isya. Kejadian itu berulang selama 3-5 bulan lebih. Atau berapa gitulah lamanya. Tiap gue pulang ke mertua sama suami, gue aja naik motor bawaannya berat banget. Kayak 3 orang yang naik. Oke. Nah di situ gue penasaran, kenapa nih gue nih
kok bisa gini ya? Ada yang aneh lah Ada ya. yang aneh. Gue tanya sama kakak ipar gue yang emang bisa ngeliat dan ngobatin. Dan dia bilang kayak gini ke suami gue, kayaknya bini lo tuh ada yang ngikutin dah. Gitu. Dan si suaminya juga bilang kayaknya bini gue nih ada yang ngikutin nih, karena gue males banget deket sama dia. Gitu. Oke. Dia ceritain lah kejadian yang kemarin-kemarin, yang gue ceritain ke suami gue. Dan ternyata beneran dong, ada yang suka sama gue dan ngikutin gue terus. Dia sesosok cowok yang suka banget sama gue. Apalagi kalau lagi nyetir motor, nganter apa aja jok motor belakang kan kosong. Dia demen banget nempel sama gue. Kalau ada yang deketin gue, pasti dibikin jahil sama dia, sekalipun suami gue sendiri. Oh, termasuk yang panas tadi. Gile sih, gue di situ sampai syok. Ada yang ngikutin gue selama gue ngojol sampai suami gue dibikin panas. Udah dari situ tiap ada tempat baru yang gue datengin selalu salam dulu dan bilang numpang-numpang. Ini ucunya mau cari duit gitu. Jangan ganggu, jangan ngikutin ya. Selalu gue bilang gitu. Alhamdulillah setelah kejadian itu gue belum pernah ada kejadian lagi. Berharap sih jangan ada lagi ya. Oke bang, makasih sebelumnya udah mau bacain. Maaf juga kalau belepotan ngetiknya. Semoga sehat selalu. Nemu maksud ceritanya berarti. Sorry deh, tapi tadi gue agak miss ya, agak lompat gitu. Berarti apakah ada hubungannya sama cowok yang bawa motor? Inilah uniknya. Apa itu? Kita berdua harus memecah ini walaupun gak pecah-pecah. Jadi kalau dari gua bisa jadi yang tadi ditumpangin tuh udah dijailin. Jadi nyasar, iya, dan bener. berat rasanya. Gitu. Ya karena kan dia nyampe-nyampe juga ke tujuan. Iya, enggak, gue pikir mungkin ternyata si ini yang bawa apa gimana bisa, gitu. Mungkin itu bisa. Cuman kalau dari kalimatnya sih, di saat dia digoncengin sama penumpang, ada cowok pokoknya. Tapi bener tuh teori lo, mungkin di switch ya. Dia, Mbak udah nih saya aja yang bawa. Biasa kan gitu kan. Biasanya gitu. Terus kok jadi lama ya? Nggak nyampe-nyampe. Gak nyaman, dia nggak nyampe-nyampe. Bawanya berat, ya kan? Ya. Apa emang nih orang nggak bisa naik motor gitu? Iya, emang kaku. Ternyata ya itu kemungkinannya ternyata udah ditempelin dan dijailin nih si kendaraan ini. Pokoknya kalau ada cowok yang nempel sama si Mbak ini, keteror tuh. Keteror. Nah terus dia pulang. Ya? Dia pulang karena oh ya nih suami gue udah pulang nih. Jadi dia setiap maghrib tuh pulang. Kalau suaminya pulang sore. Nyadar nih 3-5 bulanan. Tiap dekat itu sakit mulu. Dia kan cerita, pokoknya kalau gua pulang, suami gua pulang, nungguin azan, dia ngadem. Dalam artian mungkin santai lah berdua, mungkin nonton atau bercengkrama sebelum maghrib tuh. Nah di situ suaminya selalu ngeluh, anget badannya. Badan kok nggak enak ya. Ternyata lama curigation dia. Ada nggak beres nih. Yang bisa mecahin kakak iparnya ternyata. Males ya ditakjirin. Gue jadi inget ini sih ceritanya Mbak Legi. Mungkin teman-teman yang di YouTube kan dengerin di Spotify juga ya. Itu ada salah satu episode kita ceritanya tentang Mbak Legi. Jadi dia nih kayak sosok Kunti yang naksir banget sama bapaknya saat itu ya, sama kepala keluarga di rumah itu. Bahkan sampai dijanjikan kekayaan, ya kan? Diajak hidup bareng. Dan ketika keluarga itu pindah rumah, dia ngikut. Itu saking selonnya si Mbak ini. Misalnya gue sama Bimo lagi ngobrol lagi nih, ada dia lewat aja udah. Lewat aja gitu. Nggak ngintip kagak, lewat aja udah gitu. Assalamualaikum. Aneh banget. Nah ini gue tuh tanpa mendiskreditkan teman-teman driver ojol ya, karena banyak banget teman gue yang ada teman SMA gue 3 orang, bahkan 1 ada yang cewek.
Terus ada beberapa temen gue yang memang tapi car drive apa Iya, mobil lah ya, menjual mobil salah satunya, walaupun ada yang 3 itu yang motor. Nah dia sempet cerita juga banyak banget sih sebenarnya kejadian-kejadian yang nggak mengenakan dari yang nggak masuk akal salah satunya gitu. Dan banyak juga temennya yang tiba-tiba ditaksir secara gaib seperti itu. Serius? Iya, terus yang ini gua hanya menceritakan lah ya, kayak keluarganya berantakan gara-gara tiba-tiba dia deket sama penumpang. Serius? Kan mereka punya komunitas tuh biasanya kan, apa grup-grupan gitu Grup ya. WhatsApp. Usut punya usut, ternyata kena inilah ke apa? Nah, pelet ya, berarti kayak gitu. Anjir. Ya ketemunya di itu. Di grup-grup itu. Bukan, di penumpang dan penumpang biasanya gitu. Dan bahkan ada yang ya kalau sirep ya ujung-ujungnya yang kriminal juga banyak gitu jatuhnya. Punten sebelumnya. Lucu ya, maksud gue hanya sharing. Selama ini kan kita beranggapan kalau risiko pekerjaan ini adalah ya begal, ya kan? Atau rampok atau apa gitu risikonya. Ternyata ada juga yang kayak gini-gini ya, pelet dari penumpang. Ya ini kita nggak tahu. Satu contohnya ditempelin jin selama ngojek. Ini kita nggak tahu nih sebenarnya ditempelin atau memang kiriman karena gue sebenarnya mau cerita karena nih pengalaman real, cuman udah dapat izin belum? Enggak, jangan. Itu pokoknya intinya menyangkut masa lalu gue lah, sama orang terdekat gue, dan ini real banget. Ya gitu deh. Ini di jalan lah, pengalaman di jalan yang gue akhirnya ke-recall, oh iya bener gitu. Jangan deh, takut dia juga nonton walaupun sudah tidak kontak. Harus izin bro, tetap. Jangan deh. Harus respect. Semutan mulu gue. Daripada rang-rang bukan bro? Bukan. Bakot. Oh bakot. Oke, cerita berikutnya di teaser dulu apa? Bentar, aneh takut salah nih. Aduh. Kita teaser dulu deh. Benar. Jeng jeng tenget. Padahal kita lagi pakai teaser. T-shirt. Wah, cerita berikutnya ini dari Kalimantan Barat. Cukup mind blowing ya, karena sosoknya nih bukan kayak setan biasa gitu. Wah, deh. Teaser itu deh. Oke, see you.